Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa lagi bersama saya, Budi. Budi kembali akan menemani teman-teman semua untuk belajar. Kali ini Budi akan menemani teman-teman semua untuk belajar pada kelas 5, tema 5, subtema 1, dan di pembelajaran 1. Sudah siap belum teman-teman? Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama pembelajaran dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Kita juga akan mempelajari tentang jenis makanan hewan dan juga menentukan pokok pikiran dalam suatu teks atau paragraf. Sudah siap teman-teman semuanya? Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan. Budi punya dua gambar antara gambar yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Coba teman-teman, apa perbedaannya? Ya benar, di gambar yang sebelah kiri terlihat keadaannya sepi ya teman-teman. Seperti gersang seperti itu ya, nggak ada gambar apa-apa gitu ya. Berbeda sekali, sangat kontras dengan gambar yang sebelah kanan. Terlihat ada pohon yang sangat subur, ada berbagai hewan di sana. Kalau dilihat sih lebih menyenangkan yang sebelah kanan ya teman-teman. Nah teman-teman semua, pagi ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Apa itu ekosistem? Yuk simak penjelasan berikut ini. Tonton sampai selesai teman-teman. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau yang sering kita sebut dengan biotik dan bagian yang tak hidup atau yang sering kita sebut dengan abiotik. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Mari kita perjelas satu-satu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Untuk lebih memperjelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Wah, gambar yang sangat menarik ya teman-teman. Satu makhluk hidup tunggal disebut dengan individu. Nah, perhatikan pertanyaannya. Gambar di atas ada berapa individu ya? Di mana masing-masing individu tersebut tinggal? Perhatikan. Ada berapa yuk? Tebak teman-teman. Ya, tepat, ada 5. Yang pertama, yang paling besar ada gajah. Itu individu gajah ya, karena gajah itu seekor gajah, tunggal hanya satu. Ada yang terbang, itu namanya apa? Burung, betul sekali.
Dan yang bergelantungan, yap, kera atau monyet. Ada juga pohon. Nah, ada hewan kecil yang cukup tidak terlihat. Kira-kira apa ya teman-teman? Ya, betul, ada belalang atau serangga. Tepat, ada 5. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis di suatu tempat dalam waktu tertentu. Perhatikan gambarnya. Kalau satu berarti satu ekor kijang atau rusa disebut individu. Tapi kalau urusannya ada banyak itu disebut populasi. Namanya berarti populasi kijang atau rusa. Sama halnya dengan pohon, kalau satu disebut individu, kalau pohonnya banyak dan ingat teman-teman sejenis ya, itu disebut dengan populasi. Sudah lebih jelas teman-teman? Berikutnya, komunitas. Beberapa jenis populasi di suatu tempat akan bergabung, berhubungan, berinteraksi, membentuk yang namanya komunitas. Ingat ya teman-teman, interaksinya atau hubungannya antara abiotik dan biotik, antara lingkungan yang hidup dengan yang tidak hidup. Komunitas dengan lingkungan akan terjadi hubungan yang timbal balik. Nah, hubungan timbal balik antara komunitas itu disebut dengan ekosistem. Cukup jelas ya teman-teman? Nah, sekarang kita akan belajar menentukan pikiran utama dan informasi penting dalam sebuah teks atau paragraf. Silakan teman-teman buka di buku tema 5 halaman 3 di teks yang berjudul ekosistem. Kita akan belajar menentukan pikiran utama dan informasi penting dari tiap-tiap paragraf. Caranya, baca secara utuh paragraf, kemudian cermati isinya, perhatikan isinya, pahami isinya. Perhatikan hal-hal yang penting atau informasi pentingnya. Nah, pikiran utama adalah pikiran yang mendasari suatu paragraf atau isi pentingnya dari suatu paragraf. Sama halnya dengan informasi penting. Tentunya, di setiap paragraf pasti ada informasi pentingnya. Yuk, coba kita lihat dimulai dari paragraf 1. Pikiran utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi pentingnya, lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan hidup dan tak hidup. 2. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup dari makhluk hidup. Informasi penting pada paragraf kedua adalah cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Masih ingat istilahnya teman-teman? Ya, betul. Proses fotosintesis. Pikiran utama pada paragraf ketiga adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Informasi pentingnya, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Selanjutnya, di paragraf keempat, pikiran utamanya adalah pengertian dari individu, populasi, dan ekosistem beserta contohnya masing-masing. Informasi pentingnya ada banyak. Salah satunya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal. Cukup mudah kan teman-teman? Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan mempelajari jenis makanan hewan. Siapa yang suka makan? Ingat ya, hewan adalah salah satu makhluk hidup dan ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Ayo teman-teman, hewan apakah ini? Lehernya panjang. Ya, tepat, jerapah. Perhatikan apa yang sedang dilakukan oleh jerapah.
Ya, jerapah terlihat sedang memakan daun dari tumbuhan. Jerapah adalah hewan pemakan tumbuhan. Jerapah sangat menyukai daun tumbuhan. Berikutnya, wah, ada ulat. Gambarnya cukup menggelikan ya teman-teman, tapi tidak masalah. Ketika kamu punya tumbuhan ataupun tanaman di depan rumah, pastikan daunnya tidak bolong-bolong. Kalau daun atau tanaman di depan rumah kalian itu terdapat bolong-bolong, bisa jadi itu dimakan hama ulat. Nah, kalau misalkan daunnya dimakan ulat terus, nanti proses dari tumbuhan itu tidak akan berlangsung dengan sempurna ya. Karena daun merupakan suatu komponen penting dalam tumbuhan juga teman-teman. Kelihatan lahap sekali ya si ulat memakan daunnya. Berikutnya ada, wah apa ya? Panda. Nah, perhatikan hewan panda, hewan yang matanya hitam. Kalau teman-teman terlalu sering menonton TV atau bermain gadget atau game online, maka teman-teman bisa jadi seperti panda, matanya hitam. Jangan sampai teman-teman kurangi penggunaan gadget, gunakan gadget untuk kepentingan yang positif saja. Perhatikan, panda di gambar tidak sedang memainkan seruling. Panda sedang makan apa ya teman-teman? Ya, bambu. Batang bambu merupakan makanan yang paling disukai oleh panda. Bukannya keras ya teman-teman, tapi namanya juga sudah suka, apa boleh buat. Teman-teman, bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Teman-teman juga pasti kesal kan kalau misalkan sedang memakan buah di tengahnya ada belatungnya. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makan bagi burung elang. Perhatikan gambarnya. Wah, ada yang sedang asik menyantap makanannya nih. Hewan apakah itu? Ya, benar. Terlihat di gambar adalah citah yang sedang memakan rusa. Wah, cukup sadis ya teman-teman. Tapi ya itu memang makanan dari citah. Berikutnya, ada burung elang yang ternyata selain suka kelinci, dia juga suka memakan ular teman-teman. Wah, ular kan hewan yang berbahaya, tapi burung elang terlihat tatapannya sangat tidak takut terhadap ular. Bahkan tidak segan untuk memangsa ular tersebut. Berikutnya ada hewan yang hidup di laut. Ya, ikan hiu. Ikan hiu digambar terlihat sedang memakan ikan-ikan kecil yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman, tidak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar, berbanyak berdoa, dan patuh terhadap kedua orang tua teman-teman semuanya. Jaga motivasi dalam belajar karena masa depan adalah teman-teman yang menentukan. Cukup sekian dari Budi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.